Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita belajar tentang administrasi infrastruktur jaringan atau yang bisa disebut dengan AIJ. Di sini kita belajar tentang VLSM, yaitu materinya meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP dalam jaringan. Langsung saja. Selanjutnya di sini ada definisi dan tujuan pembelajaran atau pemahaman materi kali ini. Yang pertama yaitu mengetahui konsep VLSM dan yang kedua yaitu mengetahui manfaat VLSM. Nah, di sini ada definisi dari VLSM tersebut. Variable length subnet max atau biasa disebut VLSM adalah teknik subnetting yang memungkinkan penggunaan subnet max dengan panjang yang bervariasi untuk setiap subnet dalam suatu jaringan. Contohnya yaitu mungkin ketika kita mempunyai prefix yang berbeda-beda, itu bisa digabungkan dalam satu jaringan. Seperti itu. Langsung di sini ada teknik dari VLSM. Teknik VLSM dalam jaringan komputer yaitu untuk menggabungkan subnetting dengan memungkinkan pemilihan subnet max yang berbeda-beda untuk setiap subnet. Nah, seperti yang saya bilang tadi yaitu menggabungkan subnet max yang berbeda-beda menjadi satu jaringan. Teknik ini memungkinkan penggunaan alamat IP secara lebih efisien dalam suatu jaringan. Di sini juga untuk supaya tidak pemborosan IP seperti itu mungkin. Nah, di sini ada manfaatnya. Manfaat dari VLSM yaitu sangat berguna dalam desain jaringan yang besar dan kompleks di mana efisiensi penggunaan alamat IP sangat penting. Nah, dan yang kedua itu mengurangi pemborosan alamat IP seperti yang saya bilang tadi, dan yang ketiga itu memberikan fleksibilitas dalam desain jaringan. Selanjutnya di sini ada konsep dasar VLSM. Nah, di sini kalian mungkin harus tahu dan atau tidak mungkin bisa dihafal gitu. Karena ini konsep dasarnya sangat penting untuk mengerjakan soal-soal. Nah, di sini contoh dari prefix /24 yaitu dengan subnet max seperti biasa 255.255.255.0. Nah, jumlah IP-nya itu seluruhnya ada 256. Nah, yang dimulai dari 0 sampai 255. Jadi jumlah seluruhnya adalah 256. Nah, jumlah host yang bisa digunakan adalah jumlah IP dikurangi 2, yaitu 254. Kenapa dikurangi 2? Karena satu IP untuk network dan satu lagi untuk IP broadcast. Nah, di /25 yang harus diingat yaitu subnet max yang paling terakhir yaitu 1.128 dan jumlah IP-nya juga sama 128. Nah, /26 yaitu subnet max-nya yaitu 192 dan jumlah IP-nya 62. Nah, selanjutnya kalian bisa hafal saja. Untuk yang lainnya hafal karena ini sangat penting untuk kedepannya. Nah, lanjut di sini ada contoh penerapan VLSM. Nah, di sini saya mempunyai di sebelah kiri saya mempunyai soal yaitu yang pertama yang A yaitu ingin memiliki 20 host, yang B yaitu mempunyai 2 host dan yang C yaitu mempunyai 35 host. Nah, di sini kita ke sebelah kanan, di sini kita urutkan dulu dari host yang paling banyak yaitu C 35, lalu A 20 dan B yang terakhir yaitu 2. Di sini kenapa C menggunakan /26? Di sini kita lihat terlebih dahulu ya. Jumlah hostnya yaitu 35. Yang ingin digunakan adalah 35. Kita kembali ke sini. Sini kita tadi memilih /26. Kenapa? Kan 35 jumlah hostnya. Ketika kita menggunakan /27 yaitu jumlah hostnya tidak cukup. Jadi kita pilih yang /26 aja. Kita menggunakan yang lebih banyak karena itu cukup.
Selanjutnya di sini semuanya juga sama. Di sini kenapa /27? Ya, karena di sini kalau /28 itu masih kurang ya untuk ke-20. Ya, di sini /30 juga untuk 2 host yang ini. Kenapa nggak pakai yang /31? Karena ketika jumlah IP 2 nanti dia tidak bisa dikurangi 2 untuk network dan broadcast seperti yang ada di tanda sini. Tidak ada untuk network dan broadcast. Jadi kita pilih yang /30 saja yang jumlah IP-nya 4. Nah, di sini masuk ke pengerjaan. Nah, kan tadi /26 itu sama dengan 64 host. Di sini kita menggunakan IP 192.168.1.0. Ini untuk network yang pertama yang C ini. Dan tadi kan 64 host itu adalah keseluruhannya, jumlah IP-nya. Nah, jumlah IP-nya kan dimulai dari 0, jadi 0 sampai 63. Nah, 63 kita simpan di broadcast. Jadi 192.168.1.63. Sisanya kita isi di range. Kan sudah 0 yaitu 1 sampai ini dikurangi 1. Jadi 62. Nah, di sini kan /27 yaitu 32 host. Nah, kalau 32 host kan harusnya kita ulang lagi. Nah, di pembelajaran kali ini yang VLSM itu kita ditambahkan saja. Kita ditambahkan dari IP broadcast ini kita tambah 32. Nah, gimana caranya? Di sini kita lanjut networknya nerusin dari broadcast yang sebelumnya jadi 64. Nah, di sini 63 ditambah 32 yaitu 65. Nah, sampai 65 simpan di broadcast. Jadi 192.168.1.95. Tinggal kita isi range-nya. Setelah 64 yaitu 65, di sini 95 dikurangi 1 yaitu 94. Lanjut di sini kita menggunakan yang jumlah IP-nya 4. Jadi di sini 95, di sini 96, lanjut dari broadcast sebelumnya untuk network yang selanjutnya. Di sini 95 ditambah 4 yaitu 99. Benar, hasilnya 99. Kita tinggal isi range-nya 97 sampai 98. Kita hitung 96, 1, 97, 2, 98, 3, dan 99, 4. Jadi terkonfirmasi yaitu jumlah IP-nya ada 4. Coba kalau yang ini konfirmasi terlebih dahulu apakah benar atau tidak. Kalau benar di sini saya ada contoh soal untuk kita kerjakan dan supaya lebih mudah dipahami kita langsung kerjakan saja. Nah, ya. Di sini soalnya yang pertama itu memiliki 7 host, yang kedua yaitu 30 host, yang ketiga yaitu 20 host. Kita urutkan dari host yang terbanyak terlebih dahulu. Di sini kita 30 host. Lalu yang kedua yaitu 20 host dan yang ketiga yaitu 7 host. Yang di sini yang 30 host kita menggunakan prefix atau /27 yaitu dengan jumlah IP-nya 32. Yang ini 20 host kita menggunakan /27 juga dengan jumlah IP-nya yaitu 32. Karena kalau 26 itu 16 ya kurang. Jadi kita gunakan yang ini saja. Selanjutnya di sini yang 7 yaitu kita menggunakan /29. 29 gimana tuh? 8. Di sini kita kan ada 8 masih bisa dikurang 2 ya. Di sini ada 8. 8 jumlah IP-nya. Nah, kita akan diisi networknya terlebih dahulu. Nah, di sini networknya kita menggunakan IP seperti biasa 192.168.1.0 untuk network pertama yaitu 0.
Nah, lalu broadcastnya kan 32 yaitu 0 sampai 31. Jadi di sini 192.168.1.31. Karena kita dihitung dari 0 sampai 31, nolnya yaitu dihitung, jadi jumlah IP-nya 32. Sekarang kita isi range-nya 1 sampai 30. Aduh, salah. 1 sampai 30. Nah, selanjutnya di sini yang kedua yaitu yang ingin memiliki 20 host, kita lanjut dari broadcast sebelumnya. Kita lanjutkan yaitu IP-nya 92.168.1.32. Nah, 32 jadi network yang kedua. Sekarang kan ini host jumlah IP-nya yaitu 32. Nah, di sini kita tambahkan yang atas 98.1.31 ditambah 32 yaitu 63. Di sini kita isi range-nya di sini 32. Jadi di sini 33 sampai 63 dikurangi 1 ya, 62. Ini apakah 32? Kita hitung di sini 33 sampai 63. 32 63 32. Ya. Ya. Lalu di sini next selanjutnya yaitu 192 kita ditambah 8 ya. Titik 168 titik 1 titik 63 di sini 63 di sini 64. Di sini yaitu broadcastnya 192.168.1.71 karena di sini 63 ditambah 8 ya. Jadi hasilnya 71. Kita tinggal isi di sini 65 sampai 70. Kita hitung 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71. Nah, ya, jadi seperti ini. Nah, ya, jadi seperti ini benar, sudah benar semuanya. Kita hitung dari 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Ya, 8 IP semuanya. Benar. Jadi semuanya apakah sudah paham? Nah, kalau belum paham kalian boleh coba sendiri gitu buat 3 soal aja. Nanti urutin, nanti dikerjakan seperti ini. Nah, selanjutnya sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga bermanfaat bagi kalian.